う一度俺が相手だ。仮面ライダーガブ日曜午前9時。 Kayak ada suara-suara kabukinya nggak sih guys? Henshin! Akan langsung ada dua highlight di episode ke-24 Kamen Rider Gabu nanti. Akan ada debut dari dua form baru, yaitu Gabu Blizzard Sorbet dan juga Valen Chocold. Buat previewnya akan langsung Anda bahas lengkap di video kali ini. Langsung nih setelah pembahasan episode 23 kemarin. Jangan lupa udah pada nonton guys, karena banyak banget tuh poin pentingnya dan menguak banyak hal. Tadinya Anda mau bahas dan fokus ke preview aja nih. Kemarin malam tiba-tiba kita itu langsung dapat first look dari Kamen Rider Beiku. Jadi seperti ini dia guys ya. Jadi ini belum full sebadan, masih sekepala doang. Jadi kita bahas singkat aja. Kalau disamain sama yang di rumor sketch, lagi-lagi ini sama dan kejadian. Dari segi pewarnaan seperti itu, dan dari detailing-detailingnya juga sama. Ngelihat overall helmet sama visornya sih emang ada vibes ini tuh mirip sama Gabu ataupun Bitter Gabu. Apalagi bagian tanduk-tanduknya tuh, itu mirip banget sama si Bitter Gabu. Siapa usernya? Kalau dari pembahasan kemarin, rumornya yang akan jadi pengguna ataupun berubah menjadi Beiku ini adalah Kenzo Suga. Nah, ini ada dua kemungkinan di rumor. Nyambung juga sama pembahasan kemarin ya. Ada yang bilang Kamen Rider Beiku ini bakalan berubah menggunakan Burei Kuki Gochizo. Makanya dari pewarnaan dia itu coklat seperti kayak kue good time lah. Seperti itu ya, coklat terus kayak ada choco chip hitamnya ya. Nah, dan ada juga ini menurut rumor, Beiku sama si Burei Kuki ini tuh berbeda. Jadi ada Kamen Rider Beiku, ada juga Kamen Rider Bitter Gabu Burei Kuki. Kemungkinan kedua itu ya. Jadi kita tunggu aja lah gimananya. Dan mohon maaf ya kalau misalkan Anda tuh masih salah soal pengucapan si Beik ataupun si Beiku ini ya. Jadi udah segitu dulu aja. Jadi bahas tipis-tipis dulu sambil nunggu update lanjutannya, dan bakalan Anda bahas lengkap juga. Jadi nggak perlu mention lagi ya, karena ini udah dibahas dan disinggung. Apalagi udah Anda update juga di fanpage kemarin langsung saat itu juga. Buat beberapa update dari Gabu Blizzard Sorbet sudah dibahas dengan total 2 video. Dari first looknya yang dari baju bocil itu sampai ke update selanjutnya yang memperlihatkan Blizzard Sorbet Gochizo-nya. Dan sudah confirm ya kalau Blizzard Sorbet ini adalah super formnya Gabu. Dimana fase super form itu penting banget di suatu serial Kamen Rider karena munculnya itu di tengah serial. Buat bentuk formnya, bentuk Gochizo-nya, detail pewarnaan udah Ana komentarin semua di video pembahasan kemarin. Jadi pas nanti debut kita tinggal ngomongin aksinya aja, berserta dengan detail tambahan ataupun jika ada kemampuan spesialnya dari si form tersebut. Untuk update sebelum debut paling ya itu guys, channel Bandai itu udah nge-review si DX Blizzard Sorbet duluan tanggal 15 Februari kemarin. Kan baru mau rilisnya itu tanggal 22 ya, nanti hari Sabtu di Jepang. Dimana kita udah bisa dengerin sound Henshin-nya berserta juga dengan gimmicknya. Jadi langsung aja yuk kita dengerin sama-sama ya, walaupun dari kalian juga pasti kebanyakan udah banyak yang lihat dan juga nonton. Ini dia DX Blizzard Sorbet Gochizo-nya, langsung aja 1, 2, 3. Nah, dimasukinnya nggak lurus gitu ya, tapi agak ke bawah. Aisu. Oh, itu ais. Mulutnya nggak mengunyah karena kepentok sama bentuk Gochizo-nya yang gede. Nah, ketika nge-pop up jadi kipas kayak gitu. Kayak ada suara-suara kabukinya nggak sih guys? Dan ini nih gimmick muter kipasnya nih. Nah ternyata nggak dari tuas ataupun dari tombol pink, diputer aja pakai tangan begitu ya. Jadi ini kayaknya kemampuan khusus dari si Blizzard Sorbet-nya nih. Oke. Udah mengerti sekarang berarti dengan sistematis dan juga gimmicknya. Oke, sekarang kita langsung bahas ke preview episodenya. Kamen Rider Gabu episode 24 berjudul A Spoonful of Revival Ice Cream, sesendok kebangkitan es krim. Tayang tanggal 23 Februari 2025 dan episodenya ditulis oleh Ibu Junko Komura, kesayangan kita semua saat ini, dan disutradarai oleh Satoshi Morita. Langsung aja kita baca sinopsisnya guys. Hanto mulai mencari Granyuto berdasarkan informasi dari Kataro temannya. Tetapi sayangnya Granyuto menangkapnya. Tuh kan, dijebak sama teman sendiri yang kemarin ya. Saat Hanto mencari kesempatan untuk membalikan keadaan, Gochizo dari Kenzo Suga mulai bergerak. Ini kayaknya si Chocold nih ya. Bitter Gabu mulai mengamuk di kota lagi. Soma berubah menjadi Gabu untuk bertarung, tetapi dikalahkan oleh Bitter Gabu dan tidak dapat berubah lagi. Sachika yang tidak tahan melihat Soma menawarinya es krim untuk memulihkan kekuatannya.
Soma mengeluarkan Gochizo dari es krim dan berubah menjadi Gabu baru. Itu dia sinopsis yang ditulis di website resmi Kamen Rider Official. Mari sekarang kita breakdown previewnya satu-satu. Seperti biasa, Anda itu nggak akan bahas preview yang ada di akhir dari penayangan episode 23 kemarin ya. Tapi dari channel Bandai yang upload previewnya juga dengan durasi lebih lama. Jadi lebih banyak detail yang bisa kita ulik. Awal preview diawali dengan senyuman Soma yang berada di Happy Pare. Nah, ini momennya kapan nih? Apakah senyuman dia ini tuh menandakan kalau mental health dia itu sudah pulih sepenuhnya? Nah, ternyata ada Lakia yang berkunjung ke Happy Pare. Yang paling bikin penasaran tentu interaksi dia sama Amane itu seperti apa. Ada yang ngecomblangin, ada juga yang was-was gitu ya karena takut Amane dikokop gitu tiba-tiba. Ya nggak mungkin lah ya. Nanti out of character jadinya. Dimana Lakia sejauh ini kan selalu stay cool dan mageran gitu orangnya ya. Setelah membuka semuanya ke Amane, tindakan Soma berikutnya ya mengenalkan si Lakia yang adalah Granyuto ke Amane. Jadi ya Soma berarti udah yakin gitu kalau si Lakia ini ada di pihak yang baik. Kemarin Anda juga ngasih pendapat ya, sembari Lakia ini tuh berkembang karakternya dengan cara belajar memahami manusia. Nah, Amane yang akan punya andil juga di development si Lakia ini. Pokoknya nanti kita lihat gimana. Bitter Gabu masih mengacau di episode minggu depan, di mana soal identitas sebenarnya Bitter Gabu makin kesini ya semakin terungkap, di mana di episode kemarin juga sudah dikuak. Bitter Gabu aka Dark Soma adalah kloningan yang diciptakan oleh seseorang yang belum diungkapkan ke kita siapa. Probabilitas paling gede ya Kenzo Suga dan juga Knee of Stomach. Dan apakah setiap kloningan dari si Dark Soma juga berbeda-beda nih personalitinya ya. Jadi mirip-mirip tapi sebenarnya berbeda. Yang kemarin itu yang pertama akan gemar makan kan ya. Yang sekarang dan muncul di episode 23 kemarin itu pengennya main mulu. Ya pokoknya kalau dihancurin Dark Somanya ya nggak inget gitu sama apa yang terjadi dengan momen-momen sebelumnya. Ya kan karena dia ini bisa dibilang entitas baru gitu ya. Karena ya memang hancur. Tapi kan ada lagi ya. Jadi dengan memori yang baru juga dan kloningan yang baru juga. Ada Kamen Rider Fram yang lagi bertarung juga. Nah, dia itu bertarung dengan siapa? Kalau dilihat dari tempatnya, ini kayaknya gelut lawan si Bitter Gabu ya. Dimana di scene selanjutnya makin jelas, masih ada Bitter Gabu yang mengacau sampai-sampai dia itu menyerang satu bangunan pakai Bitter Gabuga Blade-nya. Kalian lihatlah tuh ya, tempat gelut, bangunan, dan tangga-tangganya ya sama lah ya. Ini ya berarti masih sama, sembari dia itu gelut melawan Kamen Rider Fram ya. Di episode kemarin kita udah diperlihatkan dengan motor dari si Bitter Gabu ini yang bisa muncul lewat Gochizo Furukan Spicy. Nah, si Furukan milik Bitter Gabu ini juga bisa dijadikan senjata berupa Gatling lewat rodanya seperti kayak Furukannya si Gabu ya. Itu sampai ada 2 tiang penahannya gitu buat nahan firepower dari si Furukan ini ya. Ini kemungkinan besar akan terjadi di awal episode 24, melanjutkan yang terjadi di akhir episode 23. Akan ada kejar-kejaran memakai Furukan antara Gabu dan juga Bitter Gabu. Jadi kejar-kejarannya mereka berdua ini pakai Furukan. Ya udah pasti bagian ini ya CGI lah ya. Dan kejar-kejarannya juga itu ya sampai naik ke gedung-gedung juga itu motornya. Jadi kayak Gabu episode 1 kan gitu ya, dimana si Soma yang ngejar salah satu Granyuto kan sampai kayak gini juga naik-naik gedung ya. Amane dan Bang Yanto lagi ngobrol lewat telepon. Nah, ini ngomongin apa nih? Apakah Bang Yanto yang lagi nggak mau ketemu Soma dulu, jadinya ada sosok Amane nih sebagai penengah dan juga perantara. Jadi ini sibuk bener ya Amane ya. Jadi bantu ngademin kekacauan di medsos karena Bitter Gabu, jadi penengah Soma dan Bang Yanto kalau lagi nggak akur, bantu Lakia juga mendapatkan sisi kemanusiaannya, dan nanti ngebantu juga Soma buat dapetin Blizzard Sorbet. Nah ini dia guys ya, heroin yang banyak gawe dan juga suportif. Ini seharusnya begini ya. Jadi gokil emang Amane. Even yang mungkin kurang minat karena selera fisik gitu ya, tapi banyak yang dibikin jatuh cinta nih sama perannya di serial ini. Kalau dari yang Anda tangkap, walau tanpa subtitle ya, di bagian ini Amane juga kayaknya langsung tahu sama identitas Bang Yanto yang Kamen Rider juga. Dia kemarin baru tahu Soma adalah Kamen Rider Gabu, dan sekarang nggak pakai lama juga langsung tahu kalau Bang Yanto itu adalah Kamen Rider Valen. Sepertinya. Dan ini dia Chocolate Gochizo yang bakalan dipakai sama Bang Yanto di episode 24 nanti. Pas sebelum dipakai kayak ada aura-aura gelap gitu ya. Bahkan sampai ada bayangan wajah mencurigakan dari Kenzo Suga juga. Apakah teori Anda benar kalau Gochizo ini terciptanya dari gabunya si Bitter Gabu? Tapi Kenzo Suga ini berdalih kalau ini tuh hasil penelitian dia. Iya bener, hasil penelitian yang dia dapat dari Bitter Gabu, peliharaannya dia. Nah, si Chocolate Gochizo ini sepertinya adalah Gochizo yang punya kehendak sendiri. Kita lihat di bagian ini, ketika Bang Yanto mau berubah jadi Valen dan udah masukin Chokodon Gochizo
masuk ke Valen Buster-nya, si Chocold ini nongol dan seenak dia langsung ditendang dong itu ya. Si Chocodon Gochizo-nya yang udah terset di Valen Buster. Nggak boleh, pokoknya gua yang mau dipakai Henshin. Nah, ini dia first Henshin-nya Bang Yanto menjadi Kamen Rider Valen Chocold form. Kita lihat seluruh tubuh dia udah kebanjuran sama tinta cumi di sini ya. Ini tuh bukan cairan coklat guys ya. Karena ya sesuai sinopsis tadi, Bang Yanto ya kena jebakan dan ditusuk sama temennya sendiri. Dan harus berhadapan sama Granuto Octopus yang wujud manusianya itu si bapak botak berkacamata pemilik restoran di episode kemarin. Jadi udah dikasih clue kok kita kemarin. Dimana baju restorannya ada logonya gitu ya. Jadi itu ada kayak ada logo Octopusnya ya. Dan kemampuan khas Octopus ya dari si Kintanya. Kalau Chocodon ataupun Gochizo lainnya pas dimasukin ke Valen Buster itu kayak kesakitan tersengat listrik ya, karena kan banyak yang memperumamakan. Kalau si Valen Buster ini kan seperti kayak kursi listrik ya. Nah, kalau si Chocold ini malah jadi muncul semacam apa ya, aura gelap saat sekuensnya. Dan ini juga adalah salah satu sekuens saat Bang Yanto berubah jadi Valen Chocold. Muncul aura-aura merah gitu di sekitarnya ya. Dan sudah pasti Valen Chocold bakalan unggul melawan Granuto Octopus ini. Kita lihatlah nanti power levelnya ini lebih tinggi dibandingkan Valen yang Chocodon atau enggak guys ya. Nanti Anda bakal cek itu. Jadi kita tinggal tunggu aja apakah ada ability khususnya juga, apakah mengubah fighting style Bang Yanto menjadi lebih brutal gitu ya. Apakah form ini tidak terkendali dan apakah nanti ada efek sampingnya juga setelah memakai form ini. Jadi itulah kira-kira beberapa pertanyaan besarnya gitu di debut Valen Chocold ini. Buat bentuknya ya seperti itu guys ya, seperti Valen Chocodon form, cuman ada efek glitch dan korupnya gitu. Terlihat Lakia yang udah dalam wujud Kamen Rider Fram-nya sedang menodongkan Fram Breaker-nya ke Dente Oji-san. Apa yang terjadi di sini? Apa ini tuh buntut karena Lakia udah dikasih tahu kalau Dente adalah sosok yang menciptakan Dark Snake. Padahal di episode kemarin udah diceritain baik-baik kan awal mula ceritanya itu gimana. Jadi kita tunggu aja ada alasan apa lagi sampai Lakia itu mau menyerang si Dente Oji-san. Ya karena memang ya si Lakia itu ya sebenci itu gitu sama Dark Snake yang bikin adiknya itu meninggal. Ini si Dente bisa bela diri juga nggak sih? Atau cuman Granuto biasa yang kemampuan lebihnya itu ada di penelitiannya? Nah, nih, ini dia es krim sorbet yang bakalan dimakan sama Soma. Nggak tahu amannya beli di gerobak mana ya. Berarti si mas yang jual juga punya andil nih atas terciptanya Gochizo Blizzard Sorbet nanti. By the way, ditekankan lagi ya, ini makanannya lebih tepatnya itu sorbet dibanding es krim. Dimana sorbet juga udah sering jabarkan teman-temannya, dimana itu kan dari buah ya. Dibanding es krim kan yang lebih base-nya itu dari susu gitu ya, krim gitu ya. Kalau udah baca sinopsis tadi, setelah Soma kalah lawan Bitter Gabu terus Henshin ke wujud manusianya, apa ada fase gitu dimana Soma itu nggak bisa berubah lagi. Berarti ini tuh titik dimana mentalnya Soma lagi bener-bener down. Jadi nggak bisa menghasilkan Gochizo plus nggak bisa berubah juga. Tapi emang fase ini perlu, karena yang bakalan muncul itu super form nih berikutnya ya. Ya seperti pattern-pattern sebelum debut fase form tertentu lah di serial Kamen Rider ya. Mau itu upgrade, super, atau final ya. Si MC-nya itu selalu diperlihatkan ada di masa kesusahan. Kayak Keiking kemarin kan Soma itu dibabak belurin tuh sama si Jeep dan juga Shita. Buat yang Blizzard Sorbet ya ini guys ya, yang kemungkinan mentalnya Soma itu yang lagi bener-bener down. Maka dari itu ada Amane yang bertindak sebagai supportnya di sini. Es krim sorbet yang baru aja dibeli langsung dikasih ke Soma. Dan ini sepertinya ya momen pertama kali Soma itu makan es krim atau es krim sorbet ini. Terlihat dari wajah dia yang begitu happy, efeknya ya mentalnya mungkin langsung membaik. Amane juga terlihat lega dan senang melihat ini. Gak cuman mentalnya aja yang membaik, tapi Soma juga langsung bisa menghasilkan Gochizo lagi. Ini dia Blizzard Sorbet Gochizo yang dihasilkan Soma setelah makan sorbet tadi. Setelah Anda cari-cari infonya, apakah Gochizo itu punya voice actor? Ada dong guys ya. Jadi pengisi suara dari Sorbet Gochizo ini adalah Bapak Akira Ishida, yang sebelumnya ngisi suara Tatsulot di Kiva dan juga si Dakdet Dangdut di King Oja. Jadi gini ya, makanya menjawab kenapa suara perubahan dari si Blizzard Sorbet itu kayak bapak-bapak kan ya, dan juga kayak ada nuansa kabukinya. Antara dia, si Bapak Akira Ishida ini tuh ngisi suara perubahannya aja, atau Gochizo-nya bisa ngomong. Kalau iya, Blizzard Sorbet akan jadi Gochizo pertama yang bisa ngomong secara jelas. Ini jadi agak mirip Kemi sih ya. Jadi Akira Ishida udah nggak usah ditanya lah, voice actor veteran yang perannya itu gila-gila ya. Di luar Toku dia udah ngisi suara Gaara di Naruto, Akaza di Demon Slayer, Atrunzala di Gundam Seed, dan juga Makoto di Persona 3. Jadi kita tunggu ya, apa Gochizo ini beneran bisa ngomong dan juga interaksi sama Soma secara jelas atau enggak. Atau sama aja kayak Popingami dan yang lainnya gitu sejauh ini yang cuman bisa wek 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 gitu doang ya. Tapi di box DX-nya itu diliatin dia itu emang punya beberapa suara dan bisa ngomong sih ya. Ya udahlah pokoknya kita lihat aja nanti.
Dan ini dia sequence perubahan Soma menjadi Gabu Blizzard Sorbet. Disaksikan sama Amane langsung juga tuh, ada di situ dia ya. Yang Anda lihat si Somanya kayak terbungkus ya, atau berdiri dalam sebuah gelas atau mangkuk sorbet gitu. Jadi kayak mangkuk-mangkuk es krim lah ya. Dan sekelilingnya ada es krim sorbet yang ada konnya dan ngelilingin dia. Dan sorbetnya itu 3 tumpuk ya, atau 3 scoop ya. Nah, ini dia bentuk polosnya dari si Gabu Blizzard Sorbet ketika belum memakai armornya. Jadi masih konsisten ya, dari basic form bentuk kepalanya Gabu ya seperti itu guys. Jadi nanti si es krim sorbet yang ngelilingin Soma tadi kayak langsung pecah, terutama bagian konnya, dan langsung jadi armor dari si Blizzard Sorbet ini. Seperti form Gabu lainnya, setiap dia beraksi selalu kayak ada efek-efek font seperti ini ya. Mungkin ada yang bisa artikan ini apa ya? Ini mungkin artinya dingin gitu, atau apa, atau slurp gitu. Jadi kayak misalkan kan Fua Malo ada efek balon-balon gitu yang bertuliskan Fua-Fua gitu ya, mantul gitu ya. Jadi ini kayak yang jadi ciri khas makanannya, dan ketika kita makan makanan tersebut. Kayak Zaku-Zaku Chips, kayak krauk-krauk, nah kayak gitulah kira-kira. Yes, debut fight dari form ini Soma itu bakalan langsung melawan Kamen Rider Bitter Gabu. Jadi udah kalah tadi, langsung membalikan keadaan dengan form ini ya. Sepertinya ya ini tuh Bitter Gabu yang kemarin ya. Dan kita bisa lihat dengan form ini Soma itu sampai bisa membalut si Gabuga Blade-nya itu dengan es. Ini keren. Kalau soal ability bisa mengeluarkan es, sepertinya sih udah kejawab banget ya. Karena kan ini temanya itu es krim sorbet ya. Ya tapi kita tunggu aja ada kejutan apa di debut dari si Blizzard Sorbet ini. Jadi itulah dia breakdown previewnya guys ya. Jadi kita tunggu penayangannya nanti hari Minggu tanggal 23 Februari 2025. Buat update lainnya, selain si Kamen Rider Beiku tadi, sebenarnya kemarin juga udah muncul sedikit look dari si Valen Frave Custom. Tapi benar-benar masih low resolution banget ya. Tapi mau Ana bahas ya nanti aja guys ya. Nanti kepencar-pencar di sini highlightnya. Tadi aja kan udah bahas sekilas gitu soal si Kamen Rider Beiku kan ya. Jadi nanti aja di video yang lainnya. Jadi ini kita fokus ke preview dari episode 24. Kalau kalian punya prediksi-prediksi juga mengenai apa yang bakalan terjadi di episode 24 nanti, silakan kalian komentar aja di bawah. Thank you semuanya yang udah menyimak. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.